daftar ayat sajadah. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'du ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, kemudian Al-Hajj ayat 77. Jadi dalam surat Al-Hajj itu ada dua tempat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Kemudian surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 26, surat As-Sajadah ayat 15, kemudian surat Shad 24, kemudian surat Fussilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, kemudian surat Al-Alaq ayat 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Alhamdulillah sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sadar ataupun tidak hingga hari ini, detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia-Nya, memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan yang mulia 1442 Hijriah. yakni hari ini bertepatan pada hari ke-19 bulan Ramadan. Tentunya ini adalah suatu karunia yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya kita ini masih dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian amal-amal yang ada pada bulan puasa tersebut. Alhamdulillah sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada video kali ini kita akan sedikit membahas ya tentang sujud tilawah atau sujud ketika kita itu membaca ayat-ayat sajadah ataupun kita mendengarkan ayat-ayat sajadah. Maka ini hukumnya disunahkan untuk melaksanakan atau melakukan sujud tilawah tersebut. Nah, hukum daripada sujud tilawah ini adalah sunnah ya. Artinya ketika kita membaca bertemu dengan ayat yang ada tanda sujudnya, ya biasanya ditandai dengan kubah di akhir ayat atau di pinggir daripada mushafnya. Nah, maka hukumnya ini adalah sunnah begitu. Dalam artian ketika kita tidak sujud pun tidak mengapa begitu ya. Jadi ketika kita membaca ataupun mendengarkan ayat sajadah, baik dia di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu disunahkan untuk sujud tilawah. Hanya saja ketika kita dalam sholat, kita mendengar bacaan imam membaca ayat sajadah, kita harus mengikut imam. Kalau imam itu nggak sujud tilawah, ya kita nggak boleh sujud gitu. Kalau imamnya sujud tilawah, kita yang ikut sujud juga. Nah, kita akan bahas bagaimana caranya ya, bagaimana caranya sujud tilawah di luar sholat. Pada dasarnya sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Nah, kita akan bahas caranya. Caranya yang penting sekali ini kita kita perhatikan adab membaca Al-Qur'annya. Karena terkadang orang-orang awam yang belum faham mungkin ya, ini ketika membaca ayat sajadah, Qur'annya itu diletakkan di lantai begitu saja. Nah, Qur'annya diletakkan di lantai, langsung sujud begitu saja. Nah, ini adabnya kurang begitu. Kalau bisa Al-Qur'an itu diletakkan pakai meja begitu ya, atau pakai bantal, pakai sesuatu yang sekiranya Al-Qur'an itu berada di tempat yang lebih tinggi daripada lutut kita, kemaluan kita begitu. Nah, itu adalah suatu adab. Nah, jangan sampai Al-Qur'an kalam Allah Ta'ala itu diletakkan di lantai begitu. Nah, itu kurang adab begitu ya. Karena seandainya kita ini dapat satu surat dari pemerintah, dari Pak Camat misalkan, nggak usah presiden, Pak Camat saja, itu kita akan menganggap itu adalah suatu hal yang penting. Kita nggak berani sembarangan meletakkan surat tersebut. Nah, apalah lagi Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaik-baik kalam
adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hadirkan adab yang mulia ini dalam diri kita. Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita letakkan Al-Qur'an itu posisinya di atas. Lebih mudahnya pakai meja begitu ya. Nah, ketika kita akan sujud juga kita tutup dulu Al-Qur'an kita letakkan di atas meja baru kita sujud. Nah, caranya sahabat Quran dirahmati Allah taala, yang pertama sekali disunahkan mengangkat takbir ya. Dan syaratnya ini kita juga harus dalam keadaan suci sebagaimana ketika kita sholat ya. Tentunya ya kita membaca Al-Qur'annya harus suci ya. Harus ada wudhu begitu, tidak berhadas kecil ataupun berhadas besar. Ya. Ketika kita sujud tilawah juga sama, dalam keadaan suci. Kemudian kita disunahkan takbiratul ihram dulu ya. Allahu Akbar begitu. Kemudian langsung sujud, ya nggak ada rukuk-rukuknya, langsung sujud ya. Langsung sujud. Bacaannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya ulang. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, setelah itu kita takbir lagi Allahu Akbar. Baru kita disunahkan salam kanan dan ke kiri sebagaimana ketika kita sujud dalam sholatnya. Pertama disunahkan takbir, kemudian langsung sujud ya, bacaannya seperti tadi. Setelah itu bangkit dari sujud, langsung salam. Sujudnya satu kali saja. Nah, langsung salam. Kemudian sujudnya juga menghadap ke kiblat ya. Ada beberapa tempat ya di dalam Al-Qur'an atau beberapa ayat yang disunahkan untuk kita sujud tilawah. Nah, ini kita buka di dalam Al-Qur'an, biasanya di lembar akhir atau di lembar awal itu diterangkan di surat apa saja, di ayat berapa saja yang kita disunahkan sujud. Ini saya bacakan. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'du ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18, kemudian Al-Hajj ayat 77. Jadi dalam surat Al-Hajj itu ada dua tempat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Kemudian surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 26, surat As-Sajadah ayat 15, kemudian surat Shad 24, kemudian surat Fussilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, kemudian surat Al-Alaq ayat 19. Ada sekitar 15 tempat ya yang disunahkan untuk sujud tilawah. Demikian, semoga video kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.